Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Madya Praja Maulvin Najil Ahmad Nur, MPP 31.0795, nomor absen 11, kelas 6, Prodi Praktik Perpolisian Tata Pama. Izin Bapak dosen, izin rekan-rekan, izin memaparkan materi yang telah saya buat dengan judul Sistem Pemerintahan Indonesia. Adapun topik pembahasan: 1. Pengertian pemerintahan, 2. Konsep sistem pemerintahan, 3. Bentuk sistem pemerintahan di dunia, 4. Sistem pemerintahan suatu negara, 5. Sistem pemerintahan Indonesia, 6. Asas sistem pemerintahan, dan 7. Demokrasi. Pertama, pengertian pemerintahan. Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyat. Adapun dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif saja, yaitu presiden dan jajarannya. Yang berikut konsep sistem pemerintahan Indonesia. Konsepsi sistem pemerintahan demokrasi yang bertopang pada asas tres politica ala Montesquieu, yakni adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita batasi definisi sistem pemerintahan merujuk pada pendapat Montesquieu. Tres politica artinya kekuasaan politik tersebar ke 3 pilar. Demokrasi yang ditopang oleh tres politica berjalan atas dasar keseimbangan ketiga pilar tersebut. Indonesia mengadopsi sistem demokrasi ala Montesquieu termasuk ketiga pilar tres politica dalam sistem pemerintahannya. Adapun tres politica tersebut yakni: 1. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, 2. Legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang, sedangkan 3. Yudikatif adalah lembaga yang mengadili apabila ada penyelenggaraan undang-undang. Yang berikut bentuk sistem pemerintahan dunia. Menurut filsuf Yunani kuno Aristoteles mengklasifikasi beberapa sistem pemerintahan yang ada. Di antaranya: 1. Monarki. Monarki yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Yang kedua, tirani, yaitu sistem pemerintahan yang awalnya berupa monarki absolut. Ketiga, aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh kalangan bangsawan. 4. Oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir kaum elit. 5. Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Yang berikut sistem pemerintahan suatu negara. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem pemerintahan dibedakan menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem presidensial atau presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Yang berikut sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Orde Baru. Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Orde Lama lagi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai politik sangat dominan, yang artinya kekuasaan masing-masing golongan atau kelompok yang secara ideologis berbeda satu sama lain dominan. Karakteristik pada periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan lembaga eksekutif di hadapan parpol. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat. Kekuasaan Presiden Soekarno pada masa ini ditopang oleh Nasakom, gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan komunis. Pada kenyataannya, gabungan kelompok tersebut bersih tegang secara ideologis satu sama lain. Puncak ketegangan antara ketiga golongan tersebut adalah peristiwa kelam pada 30 September 1965.
Yang berikut Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai bidang keladi peristiwa 30 September secara formal menjadi partai politik terlarang. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan memunculkan 3 parpol saja: Partai Peraturan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa ini diklaim sebagai demokrasi Pancasila. Klaim ini oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintahan cenderung otoriter dan Pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Gerakan reformasi pada 1998 berhasil melengsarkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Yang ketiga, pasca Orde Baru 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahan pasca Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini Indonesia sudah mengalami 5 kali ganti presiden dan 4 kali pilpres. Sampai sekarang pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Yang berikut asas sistem pemerintahan. Asas sistem pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu asas sistem pemerintahan umum, asas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dan asas pemerintahan di daerah. Asas pemerintahan umum terdiri atas asas aktif, asas presbyter, asas phases ermesen, asas historis, asas etis, asas otomatis, asas determination de pouvoir. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintah terdiri dari asas negara hukum, asas semangat kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dan asas pemerintahan di daerah. Yang berikut asas pemerintahan di daerah terdiri atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pemantauan. Yang berikut demokrasi. Dari istilah katanya, demokrasi merupakan hasil perpaduan dari istilah Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Secara mudah kita bisa pahami bahwa demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Demokrasi yang sebenarnya adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian tersebut sebenarnya mengandung makna dalam, tapi tidak tunggal. Dalam sejarahnya, sistem pemerintahan ini dianggap sebuah doktrin politik yang kejam, korup, dan tentu saja buruk. Kini obsesi dunia mengarah pada pandangan hampir absolut bahwa sistem ini adalah penyelamat masa depan umat manusia. Berbagai macam jenis demokrasi. Berdasarkan bentuknya, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural yaitu proses teknis dalam penyelenggaraan demokrasi. Sebagai contoh, pilkada, pilpres, dan pemilu secara umum. Model memilih pemimpin secara langsung adalah bentuk demokrasi prosedural. Demokrasi substansial yaitu wujud nilai-nilai demokratis, misalnya adanya perlindungan terhadap kaum minoritas oleh negara dan masyarakat secara umum. Ketika setiap orang memiliki kebebasan berpendapat tanpa melukai kepentingan umum, maka hal tersebut merupakan wujud demokrasi substansial. Yang berikut berdasarkan prosesnya, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu semua masyarakat ikut rembung dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijaksanaan umum atau undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung yaitu kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi 3, demokrasi liberal, sosial, dan Pancasila. Demokrasi liberal yaitu penerapan demokrasi berlandaskan kebebasan individu, sedangkan demokrasi sosial yaitu penerapan demokrasi berlandaskan komunalisme rakyat. Sedangkan yang ketiga, demokrasi Pancasila yaitu penerapan demokrasi berdasar nilai-nilai Pancasila. Demikian persentase pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya.